Oh my God, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at this Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita diberi kesempatan pada kesempatan kali ini, diberi kesehatan juga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita agar lebih lancar, agar mendapat kelancaran, nah keberkahan juga nanti sampai akhir, ada baiknya kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas Ahmad pimpin doanya. Siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Nah, baiklah, berdoa sudah, sekarang Ibu ambil absennya dulu. Ahmad, Ibu, Adil, Bu. Arito, Ibu. nah Oriani, Alfa. Oke, nah, berarti ada satu orang di antara teman Anda yang tidak hadir. Nah, Anda masih ingat nama dari minggu lalu tentang apa? Ya, menggambar. Nah, menggambar dua dimensi. Nah, sekarang membahas karyanya atau berkarya dua dimensinya dengan teknik kolase nanti. Nah, dalam materi ini nanti Anda diharapkan, nanti Anda bisa berkarya dengan teknik yang Anda pilih, misalnya berdasarkan penemuan yang sudah Anda lakukan pada minggu yang lalu. Nah, kita berkarya dengan menggunakan bahan dari alam sekitar. Nah, misalnya dari daun-daun, dari biji-bijian, mulai dari kaca, dari kertas, dan lain sebagainya yang bisa Anda jadikan teknik kolase nanti. Nah, selamat datang di kegiatan praktek membuat karya dua dimensi. Nah, di sini sebelum Ibu masuk ke tujuan pembelajarannya, nah kenapa kita harus belajar tentang dua dimensi ini? Nah, dengan teknik kolase, selain mendapat kreativitas, Anda juga dapat memahami yang namanya bahan-bahan yang tidak Anda anggap kemarin hanya sampah. Nah, Anda bisa jadikan suatu karya yang berharga. Nah, baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui penggunaan model Project Based Learning atau PJBL. Nah, dengan metode demonstrasi dan dibantu dengan media video, peserta didik mampu membuat karya percobaan menggunakan bahan dari alam sekitar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, ini Ibu ada pertanyaan. Nah, dari gambar yang pertama, apa yang Anda bisa? Dari barisan yang pertama, apa yang Anda bisa jawab? Alat dan bahan untuk membuat suatu lukisan yang terdiri dari cat, kuas, dan kanvas, dan lain-lain, Bu. Oke, tepuk tangan untuk Ilham. Selanjutnya, nah masih hal yang sama yang ditampilkan. Gambar teman di sini, apa kaitan gambar yang pertama dengan gambar yang pertama yang di bawah? Siapa yang bisa? Bu, Oke, coba Habil. gambar pertama yang di atas adalah alat dan bahan untuk membuat lukisan pada gambar pertama. Barisan kedua, Bu. Oke, berarti dapat disimpulkan dari hasil tadi, ini gambar pertama kaitannya adalah alat dan bahan untuk membuat lukisan ya. Nah, barisan kedua yang pertama ini. Dari sini dari penyampaian tadi, ibaratnya, Anda sudah mengenal alat dan bahannya. Anda sudah mengenali alat dan
kita lanjutkan. Nah, di sini tolong perhatikan video pembelajarannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang membuat karya seni rupa dua dimensi. Ibu kasih aturan mainnya sekarang. Nah, sebelum memulai prakteknya, nah kita harus merencanakan dulu. Nah, merencanakan aturan main dari pemilihan aktivitas yang kita lakukan. Nah, alat dan bahannya Anda menentukan. Nah, alat dan bahan apa? Terus yang akan dimanfaatkan. Nah, ada yang sudah membawa alat semuanya? Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu bagikan Anda menjadi beberapa kelompok. Nah, karena hari ini hadir 12 orang, Ibu bagi menjadi 3 kelompok saja. Berarti masing-masing kelompok nanti ada anggotanya 4 orang. Nah, silakan Anda duduk berkelompok. Tentukan mejanya boleh tidak nanti bisa dikerjakan. Nah, kalau meja yang di atas sana nanti boleh Anda tentukan yang mana. Berarti yang satu kelompok bukan meja berbeda. Nah, ini LKPD-nya. Di sini Ibu pengen melihat kerjasamanya. Nah, nanti ada yang menggunting, ada yang menempel, ada juga yang membuat sketsa. Nah, nanti Anda bertanggung jawabkan atau Anda tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya percobaan dengan bahan alam temuan yaitu padi dan beras, ketan hitam, serta kacang hijau dengan teknik menempel. Dengan tema hewan yaitu kupu-kupu. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang lain, apa ada yang ditanyakan? Kita pun bisa sukses jika mampu berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang tampil dan sudah menjawab pertanyaannya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pada siang hari ini? Silakan yang menyimpulkan. Oke. Ini kurasi adalah salah satu teknik dari karya dua dimensi. Karena
kolase hanya bisa dilihat dari satu arah saja, Bu. Terus pada teknik kolase dapat menggunakan bahan-bahan dari alam yang dibuat dengan cara menempel, menempel dan sobek atau menjahit dan lain-lain, Bu. Tergantung bahan yang kita pilih, Bu. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang ada yang bisa menambahkan dari kesimpulan yang disampaikan oleh temannya tadi. Nah, kalau ada silakan Anda tambahkan. Ada nggak menambahkan kesimpulan? Nah, yang bisa mengevaluasi dari pernyataan teman Anda tadi. Oh, coba Ilham. Teknik kolase adalah kumpulan dari berbagai bahan, misalnya kain, kaca, kayu, barang bekas, daun, biji-bijian yang ditempelkan sedemikian rupa. Permukaan gambar. Oke, ada lagi? Teknik kolase juga ada manfaatnya itu sebagai mengingatkan kreativitas dan memunculkan ide baru, melatih mencermahkan masalah, Bu. Ya. Misalkan dari bahan bekas kita bisa memanfaatkan menjadi sebuah indah, melatih kesabaran juga, Bu, karena membuat kita harus sabar. Oke. Bagus jawabannya, tepuk tangan untuk Ilham. Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh David tadi dan Ilham, nah tulisannya ini disimpulkan juga. Nah, yang pertama tadi teknik kolase adalah teknik menempel biji-bijian atau daun-daunan. Nah, dari berbagai media dan bahan, misalnya dari daun, dari biji-bijian tadi kita tempel. Nah, ada yang teknik juga, ada yang teknik merakit, menempel, menjahit. Nah, tergantung teknik apa yang Anda pilih. Nah, yang disampaikan juga oleh Ilham tadi, teknik kolase ini memiliki banyak manfaatnya. Nah, melatih kesabaran. Terus kolase ini dalam berkarya dua dimensi ini juga berfungsi atau memiliki manfaat sebagai mewujudkan kreativitas, mewujudkan ide-ide yang baru yang ingin Anda sampaikan. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil pada ini. Nah, semoga nanti kegiatan ini lebih bisa bermanfaat. Nanti bisa Anda terapkan dalam lingkungan sehari-hari. Nah, bagi kekurangan karyanya nanti Anda bisa sempurnakan dan lanjutkan di rumah. Nah, minggu depan, selain Anda melengkapi atau menyempurnakan karyanya untuk ditampilkan di minggu depan, Anda punya tugas juga, yaitu mengevaluasi dari kegiatan hari ini. Nah, mengevaluasi, Anda buat laporan. Nah, dari kegiatan yang Anda lakukan tentang menggambar dua dimensi menggunakan bahan temuan dari alam sekitar dengan teknik kolase. Ibu mohon maaf nih, mungkin sekiranya tadi dalam kegiatan pembelajaran kita ada yang hal-hal yang tidak seharusnya disampaikan atau ada teguran dari ibu pribadi. Nah, oke, silakan berkemas dan kita siap-siap mau pulang. Silakan siap-siap dulu. Agar kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama dengan baru kita bergerak pada latihan masa. Nah, tolong ketua kelas pimpin lagi doanya dan siapkan. Siap gerak untuk mengakhiri pelajaran. Doa mulai.
pulang dan hati-hati juga. Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you